Puji Tuhan, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik. Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami dapat mendengar, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu tentang penyertaan Tuhan. Karena di dalam hidup ini, penyertaan Tuhan itu adalah sangat penting, bahkan terpenting. Jadi bukan yang terpenting, bukan kekayaan, bahkan saya katakan bukan kesehatan juga. Kesehatan penting, tapi bukan terpenting. Karena ada orang yang menganggap saya sehat, saya menjaga gizi saya menjaga pola makan, pola tidur dan sebagainya, tapi tidak diduga, misalnya kita sudah tahu kejadian pulang dari berolahraga, meninggal. Tidak ada yang tahu. Bahkan berangkatnya sehat, pergi ke kantor di tengah jalan, kecelakaan, meninggal. Tidak ada yang tahu. Bahkan ada yang menganggap, yang penting, terpenting itu mengumpulkan uang yang begitu banyak. Investasi di mana-mana, wah pasti nanti terjamin. Tidak juga. Banyak orang kaya, tapi sekarang berada di ICU. Sakit juga tidak sembuh-sembuh. Jadi bukan soal kekayaan, bukan soal kesehatan, bukan soal jabatan, bukan soal yang lain-lain yang terpenting dalam hidup ini. Melainkan ada penyertaan Tuhan. Ini yang terpenting di dalam hidup ini, saudaraku. Memiliki penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Ingat, ada kata Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai semua orang? Apakah Tuhan menyertai semua orang? Tidak. Tuhan tidak menyertai semua orang. Kok bisa? Iya. Tuhan tidak mungkin menyertai koruptor. Tuhan tidak mungkin menyertai perampok yang merencanakan untuk merampok bank, merampok rumah orang dan sebagainya. Tidak mungkin disertai Tuhan orang-orang yang berbuat jahat. Lalu siapakah yang mendapatkan penyertaan Tuhan? Bahkan saya katakan, sekalipun kita Kristen, sekalipun kita aktif di gereja ibadah, tapi belum tentu, saya katakan belum tentu Tuhan menyertai kita. Tidak menjamin bahwa kita pelayanannya begitu banyak, kita punya jam-jam doa yang begitu aktif, mungkin sebagai pendoa kita berpuasa. Belum tentu juga, belum tentu Tuhan menyertai kita. Saya katakan belum tentu, bukan berarti Tuhan sama sekali tidak menyertai, tidak. Lalu siapakah yang disertai Tuhan? Siapakah yang disertai Tuhan? Yang pertama, mari kita buka di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10. Mazmur pasal 9 ayat 10 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab engkau ya Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari engkau. Dikatakan engkau ya Tuhan tidak meninggalkan orang yang mencari engkau. Artinya ada penyertaan Tuhan yang terus menerus bagi orang yang mencari Tuhan. Poin pertama, siapa yang disertai Tuhan? Yaitu dia yang mencari Tuhan. Dia yang senantiasa mencari Tuhan. Di dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ayat 11. Saya bacakan 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 versi terjemahan Alkitab Modified Indonesian Literal Translation. Dikatakan demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Dia terus menerus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah Dia terus menerus. Jadi waktu kita mencari Tuhan, itu tidak waktu di gereja saja. Tidak waktu kalau puasa mencari Tuhan, tidak. Tidak waktu saat kita membutuhkan pergumulan yang begitu berat, susahnya hidup ini, baru kita cari Tuhan, tidak. Dalam keadaan penuh berkat, dalam keadaan kurang berkat, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, terus menerus mencari Tuhan. Ini ciri pertama orang yang disertai Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan.
Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, bukan hanya Dia tidak menyertai, tapi kita bisa mati. Saya ulang, kalau kita tidak mencari Tuhan, bukan hanya kita tidak dapat penyertaannya, tapi juga kita bisa mati. Di dalam Amos pasal 5 ayat ke-6, bagian awal, Amos pasal 5 ayat ke-6, dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Kitab Amos ini ditulis oleh Nabi Amos. Waktu mengatakan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, maka ini ditujukan bukan kepada yang hidup. Perhatikan kalimat akan hidup, kamu akan hidup. Berarti waktu kitab ini ditujukan kepada yang disampaikan, kamu, maka posisinya kamu bangsa Israel ini sedang mati. Nabi Amos hendak menegur orang Israel. Kalau kamu tidak cari Tuhan, kamu mati. Tapi sebaliknya, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Makanya tidak perlu heran, orang-orang yang Kristen yang mengaku orang percaya, aktif pelayanan, setiap minggu ibadah. Tapi sebenarnya, kita memang secara manusia tidak tahu. Tapi Tuhan sangat tahu isi hati. Apakah benar sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Banyak orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang sebenarnya mati. Kenapa? Karena tidak cari Tuhan. Banyak cari yang lain. Pelayanan cari sesuatu. Maka itu dikatakan mati. Loh. Tapi mereka hidup. Yang saya maksud mati di sini adalah mati rohaninya. Spiritnya mati. Telinganya hanya dibuka untuk hal-hal yang menyenangkan hatinya, yang menyejukkan hatinya. Matanya hanya ditujukan kepada yang menyegarkan matanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau rohaninya mati, maka pelan tapi pasti akan diikuti dengan kematian jasmani. Kecuali cari Tuhan, maka kita akan hidup. Saya beri sebuah contoh. Ada sebuah kipas angin, waktu kita nyalakan di kecepatan 1, kipas angin itu sudah mulai berputar. Kecepatan 2 makin cepat. Kecepatan 3 makin cepat. Andai kata waktu kipas angin itu berputar, lalu saya cabut listriknya, langsung saya cabut dari stop kontak. Apa yang terjadi? Apakah kipas angin itu langsung mati? Apakah kipas angin langsung berhenti bergerak? Saya cabut, terus lagi enak-enak muter nih, saya cabut. Apakah langsung mati? Tidak. Dia sempat berputar dulu. Dari cepat jadi lambat dan akhirnya berhenti dan mati. Orang yang tidak mencari Tuhan, Tuhan tidak menyertainya. Dia pelan tapi pasti sedang menuju kematian kekal. Karena itu ingin mendapat penyertaan Tuhan, cari Tuhan terus-menerus. Cari Tuhan senantiasa. Saya ingat seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Luar biasa Daud ini. Dia dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Ya, mungkin bisa dikatakan Saul ini orang luar lah, meskipun dia adalah mertuanya Daud. Tapi bukan orang dalam, bukan keluarga inti. Ya, dikejar-kejar mau dibunuh. Tapi yang lebih menyesakkan adalah anaknya Daud, keluarga inti nih, anaknya yang bernama Absalom mengkudeta papahnya, yaitu Daud. Absalom hendak membunuh papahnya, dikudeta. Bukankah itu hal yang sangat menyesakkan hati kita, hai para orang tua? Waktu anak mungkin membentak kita, anak melawan kita, anak tidak taat kepada orang tua, dibentak saja. Aduh, sakit hati orang tua ini, rasanya sedih. Apalagi ini Absalom mau membunuh papanya, yaitu Daud. Namun demikian, Daud tetap mencari Tuhan. Kalau kita baca kitab-kitab Mazmur, bagaimana di kitab Mazmur selalu ada ungkapan hati Daud, jiwaku haus akan engkau, seperti rusa yang merindukan airmu, dan seterusnya.
itu menunjukkan kehausan Daud, kerinduan Daud mencari Tuhan. Bukan hanya dia dikejar-kejar hendak dibunuh, tapi juga dia pernah pura-pura gila. Air liurnya menetes, jadi bahan olok-olok musuhnya. Ini orang yang hebat dulu, sekarang gila ya. Namun demikian di dalam ketidakwarasan Daud tetap menulis Mazmur. Daud tetap mengingat Tuhan. Bagaimana Tuhan sangat menyertai Daud. Bahkan dia berpindah-pindah, sembunyi di dalam gua, yaitu gua Adulam, bersama dengan kelompoknya. Namun demikian, Daud tetap mencari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan waktu kita dapat berkat, semuanya enak, nyaman, rumah tangga nyaman, pekerjaan nyaman, semuanya terjamin, dan kita mulai tidak mencari Tuhan. Atau mungkin kita mulai mengurangi waktu bersama dengan Tuhan. Tapi begitu ada masalah, kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Ini tidak patut untuk kita lakukan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, tetap cari Tuhan, bahkan senantiasa cari Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud meskipun dalam lembah kekelaman, Daud tahu Tuhan menyertainya. Kenapa? Karena Daud senantiasa mencari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak memaksa kok. Tuhan itu panjang sabar, maha penyayang. Jadi di dalam penyertaan Tuhan itu ada timbal balik. Tuhan menyertai orang yang mau disertai. Saya ulang, saudara. Di dalam penyertaan Tuhan itu ada hubungan timbal balik. Tuhan hanya menyertai orang yang mau disertai, orang yang mau berjalan bersama Tuhan, orang yang mau mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau disertai Tuhan, ya sudah, Tuhan tidak maksa. Kita mau hidup dalam bahasa Jawa sehari-hari ya, hidup karepe dhewe, ya sudah. Tapi tahu ada hukumnya, ada konsekuensinya. Tapi kalau kita disertai Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, maka juga ada berkat yang sedang menanti. Berkat itu sedang diperintahkan untuk mendatangi kita. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Itu di dalam Mazmur pasal 34 ayat 10b. Mazmur pasal 34 ayat 10. Katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, perhatikan baik-baik, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kok bisa? Iya, karena saya disertai oleh sumbernya, sumber hal yang baik, sumber berkat itu menyertai saya, dan saya juga bersama dengan sumber berkat itu. Maka tidak ada kekurangan sesuatu pun yang baik. Karena itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terus cari Tuhan, terus cari Tuhan. Karena kita tahu bahwa orang yang mencari Dia senantiasa pasti dapat pertolongan Tuhan. Yang kedua, siapa yang disertai Tuhan? Yang pertama tadi, dia yang mencari Tuhan. Yang kedua, siapa yang dapat penyertaan Tuhan? Yaitu dia yang memiliki integritas. Dia yang punya integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah sebuah karakter yang dimana hati, perkataan, pikiran, dan perbuatannya sama. Tidak menyimpang, tidak ada kemunafikan, benar-benar sesuatu yang utuh, jujur, komplit. Hatinya mengatakan cinta Tuhan, hatinya percaya Tuhan, kata-katanya kata-kata iman, pikirannya pikiran Kristus, perbuatannya jadi berkat, perbuatannya memuliakan Tuhan. Ini integritas. Sebaliknya, orang yang tidak punya integritas, penuh dengan kemunafikan, hatinya mengakunya percaya Tuhan, mulutnya yang keluar percaya dengan Tuhan, tapi perbuatannya tidak demikian. Perbuatannya menipu orang, perbuatannya menyakiti hati Tuhan, pikirannya pakai pikiran manusia, bersiasat, licik dan sebagainya. Ini bukan orang yang berintegritas. Sebaliknya, mulutnya seringkali mengatakan iya,
tapi pada dasarnya perbuatannya tidak. Jadilah orang yang berintegritas. Karena orang yang seperti inilah yang dapat penyertaan Tuhan. Di dalam kisah Yusuf adalah pribadi yang sangat berintegritas. Ya, coba kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 39 ayat 6. Kejadian pasal 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saya garis bawahi kata-kata Yusuf itu manis sikapnya. Di dalam King James Version dikatakan manis sikapnya, goodly person, orang yang baik, orang yang good, orang yang punya integritas, orang yang punya karakter yang luar biasa. Hal seperti inilah yang disukai Tuhan. Karena itu di dalam Kejadian pasal 39 ayat sebelumnya, pasal 2, Kejadian 39 ayat 2, di situ tertulis Tuhan menyertai Yusuf. Akibat Tuhan menyertai Yusuf, ditulis sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Lalu ayat 3 diulang lagi, nanti sudah bisa baca secara keseluruhan Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Oke, saya bacakan ini per ayat, saya potong dulu saudaraku ya, supaya menyingkat waktu. Ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Lihat, ada pengulangan lagi. Yusuf disertai Tuhan. Dan akibatnya, bahwa Tuhan membuat berhasil. Di mana ada penyertaan Tuhan, selalu ada keberhasilan. Sekali lagi saya ulang, di mana ada penyertaan Tuhan, selalu ada keberhasilan. Siapa yang disertai Tuhan? Dia yang goodly person. Seperti Yusuf yang manis sikapnya, yang punya integritas, yang punya karakter, yang tidak melanggar firman Tuhan. Ini yang Tuhan tertarik dengan orang-orang seperti ini. Namun, yang perlu kita ketahui, jadi orang yang disertai Tuhan itu harus berhasil ya. Dampaknya, efeknya itu nantinya orang yang mendapat penyertaan Tuhan, dia pasti berhasil. Namun perlu saya garis bawahi, kata-kata berhasil itu tidak selalu menjurus jadi kaya raya, jadi crazy rich, jadi sultan. Saya garis bawahi, kata berhasil tidak selalu menunjukkan awet muda, sehat walafiat. Itu nanti efeknya, tapi utamanya tidak menjurus ke itu. Ya, punya investasi yang begitu banyak, apartemennya ada 3, mobilnya ada 5, rumahnya besar-besar, punya villa, kerjaannya mapan, gajinya sebulan 50 juta, belum ada bonus ini. Bukan. Keberhasilan sesuai firman Tuhan, ukurannya bukan itu. Orang yang disertai Tuhan, dia yang berintegritas, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Ukurannya apa orang yang berhasil itu seperti apa? Seperti Yusuf. Artinya apa? Mari kita baca dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kelima. Tertulis, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, artinya ia ini adalah Potifar. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Perhatikan baik-baik. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Karena ada orang yang punya integritas. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lihat, saudara dikasihi Tuhan. Keberhasilan ukurannya adalah di mana Tuhan menempatkan kita pasti membawa dampak. Kita pasti menjadi berkat. Kita pasti menjadi contoh. Sekeliling kita mendapatkan keuntungan dari kehidupan kita. Jelas tertulis, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena siapa? Yusuf. Yusuf disertai Tuhan, punya integritas, sekelilingnya diberkati. Saya tidak hanya bicara di rumah Potifar, karena integritas Yusuf sangat terbukti di rumah Potifar, tapi juga di penjara, bahkan sampai dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Saat dia di penjara pun, Yusuf jadi berkat bagi sekelilingnya, bagi napi yang lain,
bagi pintu penjara yang lain, sampai-sampai kepala penjaranya kesengsem. Kepalanya penjara ini senang bahkan mempercayakan Yusuf untuk menjadi penanggung jawab di penjara itu. Sampai dia di Mesir pun, Yusuf menjadi berkat bagi banyak orang. Lihat baik-baik. Dari satu rumah Potifar, orang yang berintegritas yang disertai Tuhan, pindahlah di sebuah penjara yang lebih luas dari rumah. Namun demikian, integritasnya tetap teruji dan Tuhan tetap menyertai dia. Lalu pindahlah di sebuah bangsa yang besar bernama Mesir. Integritasnya pun tetap teruji dan Tuhan menyertai dia. Dia dibuatnya berhasil. Dari kecil ke medium menjadi big, dan menjadi luar biasa kehidupan Yusuf. Ada promosi yang Tuhan kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan menyertai orang ini. Siapa orang ini? Yusuf. Siapa dia? Pribadi yang punya integritas, orang yang baik, punya karakter yang teruji. Saya akan berikan contoh bukti nyata integritas Yusuf sehingga Tuhan menyertai dia. Yusuf itu orangnya disiplin dan bisa dipercaya. Orang yang disiplin bisa dipercaya. Potifar mempercayai Yusuf karena Yusuf disiplin. Kepala penjara juga bisa percaya kepada Yusuf. Ini loh integritasnya. Selain itu buktinya adalah Yusuf punya integritas. Dia menolak rayuan istri Potifar. Saat itu tidak ada siapa-siapa di rumah. Wah, ini godaan yang begitu berat bagi Yusuf yang masih muda, saat itu sangat muda. Bahkan istri Potifar pun mencoba menghasutnya, menggodanya, merayunya. Zaman dulu tidak ada CCTV, kesempatan untuk berbuat dosa sangat besar. Tapi Yusuf punya integritas. Dia lari dari godaan itu. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Jadi jangan terayu tergoda oleh dosa. Jauhi dosa. Lari. Seperti Yusuf lari. Dia tidak mau berbuat dosa. Meskipun tidak ada orang lain tahu. Tapi Tuhan tahu. Ini Yusuf pribadi yang berintegritas. Bukan hanya itu. Dia bukan hanya disiplin, bisa dipercaya. Dia menolak dosa untuk berbuat dosa. Yang ketiga juga, Yusuf punya integritas terbukti waktu dia menjadi orang yang berkuasa. Dia terbukti punya integritas, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudara-saudaranya begitu tahu itu adalah Yusuf, adiknya yang dulu dimasukkan sumur dan dijual sebagai budak. Wah, pada ketakutan semua saudaranya. Tapi Yusuf punya integritas. Karakternya dia tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi dia menyayangi saudaranya. Bahkan mengajak mereka sekeluarga tinggal bersama di Mesir. Dijamin makanannya, dijamin hidupnya. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Lihat, Yusuf membuat Tuhan sangat tertarik dengan kehidupannya. Sehingga Tuhan menyertai dia. Hari-hari ini sulit cari orang yang berintegritas. Saat seseorang ditawari 500.000 untuk berbuat dosa, bisa aja menolak. Tapi kalau dia ditawari 500 juta, bisakah menolak? Integritas sedang diuji. Waktu sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari istri atau jauh dari suami, jauh dari pasangan. Sendirian, di luar pulau atau di luar negeri, membutuhkan pelukan hangat. Ada cobaan, godaan. Apakah kita mempertahankan integritas di hadapan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang punya integritas disertai Tuhan, hidupnya pasti berhasil, membawa dampak. Yusuf membawa dampak, sekelilingnya diberkati. Sudahkah kita membawa dampak untuk keluarga kita? Mungkin kita bukan orang yang kaya, bukan orang yang hidup mewah. Mungkin kita adalah keluarga yang sederhana, tapi cinta Tuhan. Seorang suami yang membawa dampak menjadi berkat untuk istrinya, menjadi contoh untuk anak-anaknya, kepala keluarga yang baik. Inilah orang yang berhasil. Mungkin pekerjaan kita sebulan gajinya sederhana. Tidak seperti mereka yang gajinya mungkin sebulan 20 juta, 10 juta. Mungkin kita di bawah itu.
Tapi kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Kita mau menabur untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, menolong orang miskin, yatim piatu, memberkati keluarga dengan penghasilan kita. Itu adalah pribadi yang berhasil. Jadi berkat dimanapun. Mungkin kita bukan orang yang sangat smart, punya jabatan, tapi kita ringan tangan untuk menolong orang. Ini loh yang Tuhan senang. Tuhan menyertai orang-orang yang punya integritas, dibuatnya hidupnya berhasil. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa selama ada penyertaan Tuhan, segala sesuatu bisa terjadi. Yang baik Tuhan berikan kepada kita. Sebagai penutup, saya akan berikan satu pantun. Ada seekor unta jalan di semak belukar. Kalau Tuhan sudah beserta, tidak ada yang sukar. Ingat, jadilah pribadi yang mencari Tuhan senantiasa. Jadilah pribadi yang punya integritas, yang menyenangkan hatinya. Maka dua kunci ini membuat Tuhan kesengsem, buat Tuhan berminat, tertarik, dan Tuhan menyertai kita. Karena terbukti kita adalah pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan melewati hari-hari dengan segala pergumulan yang ada. Kami tetap mempertahankan karakter ilahi. Kami tetap berintegritas sesuai firman-Mu. Kami tetap mencari Tuhan lebih dan lebih dalam. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Tidak ada yang dapat membatasi kami untuk datang kepadamu setiap hari. Roh Kudus, tolong kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Dan berkat-Mu turun atas kami semua. Penyertaan-Mu sempurna dan ajaib terjadi hari ini, besok, lusa, dan selama-lamanya atas orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.